Halo semuanya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masih dengan format 3 pemuda. Saya Kalau 3 pemuda yang itu kan ada, itu YouTuber, musisi. Ya kita kan mau nge-podcast. Kita belum ada jadwal nih buat rekaman. Kan kita tuh mau orkestraan tuh, Kemarin nggak ada ya, udah disindir-sindir, suruh beli alat. Coba gak duit mas. Disindir-sindir ini bapak ini mau beli alat. Perekonomian sedang sulit. Saya juga banyak sebetulnya cita-cita saya tuh pengen beli tam-tam yang bener. Saya tuh pengen nyobain belajar tam-tam. Pengen beli ukulele lagi tapi yang bagus gitu. Cuma memang budgetnya belum ada. Karena alat musik yang bagus itu kan harganya bagus juga ya. Ya, tapi kan Jangan banyak main musik. itu main behind the gun lah. Gak usah banyak main musik, dia mau nyanyi aja. Tapi malu. Ayo semuanya kita lanjut lagi di podcast, masih bersama kita di obrolan. Yeay semuanya. Setelah episode sebelumnya yang kita membahas sedikit lebih serius, karena di episode sebelumnya kita membahas tentang perpolitikan. Kali ini kita bakal bahas yang lebih santai lagi dan mungkin bisa dibilang ya tidak setegang kemarin lah. Kalau kemarin kan mungkin itu oke sih, kemarin nggak sampai menguras otak ya kemarin ya. Sekarang kita seni dan teologi pembebasan. Kayaknya seru sih. Saya tuh pengen ngomongin tentang seni dan karya seni sebetulnya. Ya, karena Karya seni di kalangan politisi. iya, kan sepik-sepik juga itu seni berbicara. Terus dalam perpolitikan itu ada leadership, itu seni untuk memimpin orang banyak. Iya. Seni teh banyak. Nah, tapi yang mau saya angkat di sini tuh lebih ke karya seni yang mungkin banyak dikenal orang, atau mungkin kita punya insight baru bahwa seni teh ternyata ada sesuatu yang unik dan jarang dilihat orang. Saya sedang memandang karya seni. Contohnya, seni yang umum itu mungkin kalau di kalangan teman-teman gitu ya, masyarakat umum itu mungkin seni itu pasti musik, seni itu tari, seni itu lukis, seni itu patung. Tapi ternyata seni itu banyak lagi. Banyak ya? Gitu. Seni air. Seni air. Air juga bisa buat seni, betul. Namanya teh hydro apa? Hah? Seni dari air teh ada hydro apa ya? Hydro art. Rada maksa sih, tapi yang penting ada hydronya. Seni. Itu lagu apa? BCR. Oh, BCR. Sama si siapa yang cowoknya tuh yang botak? Nggak tahu. Yang dulu perasaan kalau dilihat dia teh aja, oh iya, ini teh standar kegantengan pada masa itu gitu. Jadi Corbusier. Fauzi Badila. Bukan aja, poho. Botak ganggu. Iya, film Sunny itu. Hari Panca. Bukan, Haji yang pemain bass. Lupa lah. Samuel L. Jackson. Samuel. Lain. Samuel Zigwin. Samuel Zigwin. Ding lah, sudah skip. Nah, kita ngomongin seni. Nick Fury itu. Nick Fury. Emang botak sih. Yang botak sih. Tapi kan Nick Fury ya. Yuk, kita ngomongin seni. Apa ya? Iya. Apa yang mau dibahas? Yang dibahas itu karya seni ya. Ya. Karya seni. Kenapa karya seni? Banyak yang mau saya bahas tentang karya seni. Salah satunya adalah beberapa potongan atau cuplikan video yang pernah saya tonton, yang dia comparing tentang seni pada masa zaman dulu sama zaman sekarang. Contemporary art sama itu bandingannya apa ya? Kalau misalkan yang satu contemporary, modern art. Oh, itu pasangan itu. Ada modern, ada kontemporer. Ya, sekarang contemporary art. Kemarin modern art. Oh, modern itu kemarin. Gitu. Terus yang lebih lamanya lagi klasik art. Yang lebih lamanya lagi ya banyak pada deh. Pinjam apa dong? Apa namanya? Bukan naga. Bukan Targaryen. Naga. Yang lebihnya, yang sebelumnya lagi pre-modern. Nah, pre-modern dalamnya kalau di Eropa ya medieval art gitu. Ada Asia Islamic art, Hindu art gitu. Itu pre-modern art. Nah, yang mau dibahas itu adalah
kemarin saya lihat video tentang dia tuh si orang ini tuh bukan haters terhadap seniman atau terhadap karya seni, tapi dia seolah-olah sedang ngenyek, mungkinnya kalau bahasa Indonesia mah ngenyek bahwa seni zaman ayeuna mah naon sih gitu. Dia menempel kayak ada salah satu artis dari Korea Selatan itu yang dia menempelkan wajahnya dan tubuhnya ke sebuah tembok yang terbuat dari tanah liat dan dia menganggap ini adalah sebuah seni, katanya begitu. Lalu salah satunya lagi itu ada seniman dari Amerika yang dia hanya splashing Sperm. itu kayaknya art juga sih. Splashing itu saya baru splashing sperm. Bahasa Jepangnya buka kayak art. Udah lama saya nggak lihat buka. Nantilah malam saya cek di Twitter. Nggak ada Twitter ya, X ya. Nah, lalu ada lagi satu seniman di Amerika juga yang dia sedang menumpukan ember proyek yang diisi sama pasir, ditumpuk sampai setinggi 12 sampai 13 ember, lalu dibocorin satu-satu sampai akhirnya terjatuh dengan sendirinya. Lalu ada lagi satu kelompok seniman. Apa sih namanya, art instalasi. Bukan? Enggak sih, itu jadinya nggak performer ya, apa sih? Performer, ya itu mah artis yang performance art. art. Satu lagi ada sekelompok pemuda yang dia bertelanjang dada lalu mukul-mukulin tanah liat dengan rantai. Atau satu lagi kelompok yang pemuda itu sedang menggores-goreskan tangannya di tinta hitam di sebuah kanvas yang ukurannya sangat besar. Atau ada lagi yang kontroversial adalah di saat itu seperti seolah-olah sedang ada di kampus seni, pemuda ini hanya berlari dan melompat lalu menggoreskan tangannya yang sudah pegang spidol atau kapur hitam di tembok, jadi seolah-olah itu adalah sebuah performa yang art yang sangat gitu. Ya, kurva yang katanya ini sangat artistik sekali, sangat keren sekali. Ada lagi yang sekelompok orang juga yang sedang mengangkangi konstitusi. Itu seni juga. Itu penuh dengan seni, Om. Nah, dia membandingkan dengan konsep art atau seni yang sudah diciptakan atau dibuat sejak zaman dulu, yang selalu terkonsep indah atau segala macam dengan estetikanya yang segala rupa. Nah, dia sedang membandingkan itu. Jadi sebetulnya menurut kita nih pendapatnya performance art apa? Udah filternya lepas. Itu performance. Kalau Anda ada di posisi atau di lokasi yang tepat itu art banget itu. Sampai ada yang pernah lihat di luar itu ya. Ada juga suatu postingan. Ada satu postingan yang ngeliatin pertamanya itu dia cuman pakai sepatu sebelah. Ya. Dan lalu digeser kameranya, sepatunya tuh ada yang sebelah lagi ada di sebelah sana gitu, dan lagi ditonton seakan-akan itu lagi di pameran seni, dan itu adalah karya seni, padahal sepatu siapa gitu. Nah, tapi beneran itu konsep seni atau misalkan atau nggak sengaja? Kayaknya nggak tahu lah, pokoknya kayak gitu. Oh, karena kan di yang sebelumnya juga kan ada yang dia sengaja menyimpan kacamata tuh, seolah-olah ya, itu jadi karya seni dan orang-orang tuh menganggap bahwa ini kacamata tuh disimpan di lantai itu jadi sebuah karya seni, padahal itu hanya coba-cobanya seorang pengunjung saat ada di sebuah galeri gitu. Terus apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ya kita komentarin sebetulnya seni yang sekarang itu yang tadi misalkan banyak bentuknya yang tidak sesuai ekspektasi kita lah, tidak artistik, tidak estetik gitu, apakah itu masih dianggap seni atau kita balik lagi ke seni itu harusnya kayak zaman dulu, kalau lukisan realis banget, indah, rapi segala macam dengan patung atau apa gitu. Atau misalkan kita ngasih insight ada seni yang tidak pernah kita lihat sebelumnya tapi itu dianggap seni itu gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau by definition seni art gitu ke wilayah yang lebih purba atau definisi yang lebih purba di Yunani Romawi kuno kan disebutnya artes liberales. Artes liberales yang bebas gitu. Jadi ya bebas sih seni aturan. Yang penting liberales. Dan tidak it is not serve anyone gitu. Selain dirinya sendiri. Maksudnya dia tidak memiliki fungsi tetapi hanya melayani
tidak melayani siapapun itu ya, benar-benar bebas dan merdeka, tidak melayani siapapun kecuali dirinya sendiri, ya penciptanya dan karya itu sendiri. Oke, titik dulu satu poin di sini. Berarti yang pertama adalah artes liberales, yang art itu atau seni itu adalah kebebasan. Ya, karena lawannya adalah artes serviles. Artes serviles. Artes yang melayani. Serviles, gitu. dan memiliki fungsi gitu. Oke. Udah cukup menjawab. Udah bebas. Jadi terima kasih banyak. Silakan kalian yang tentukan sendiri. Nah, tapi sepanjang masa, sepanjang periode kehidupan manusia yang berkaitan sama seni dan kebudayaan, setiap masa itu memiliki standar artistiknya sendiri gitu. Dari estetika, dari kebudayaan yang terbentuk, dari preferensi yang ada, estetikanya pun beda sendiri. Ada masa ketika mimikri itu kan meniru orang yang bisa meniru alam, keindahan alam semesta dan memindahkan keindahan alam itu ke dalam bentuk realitas yang baru, entah lukisan, entah gambar, itu disebut seni karena dia bisa menangkap keindahan itu. Oh sih, ada perempuan cantik, terus akhirnya kita kagum, si pelukisnya kagum, dia dilukiskan benar-benar mirip gitu. Nah itu menjadi seni, karena seni pada saat itu adalah kemampuan untuk meniru gitu. Jadi mimikri kan, meniru keindahan yang ada tersaji di alam semesta. Ya filosofi seni pada saat itu mimesis gitu, meniru. Terus kemudian kan jalan lagi ketika seni menjadi pelayan agama gitu. Jadi bahwa ketika orang sudah pandai meniru segala macam, seni ini harus menceritakan sesuatu, harus membawa pesan terhadap sesuatu. Nah itu biasanya zaman itu di Eropa ya, membawa kisah-kisah Injil. Gitu, yang kita bisa saksikan di kayak Basilika Santo Petrus atau di Vatikan, itu banyak kan gitu-gitu. Zaman-zamannya Renaissance dan Barok ya. Renaissance, Barok. Terus seni sampai pada titik di mana dia harus bisa mengekspresikan jiwa senimannya gitu, si penciptanya. Mulailah itu tentang itu titik tolaknya Mona Lisa gitu. Kenapa maksudnya Mona Lisa itu menjadi sebuah legend gitu ya? Itu karena Mona Lisa itu ada titik di mana seni sebagai pelayan agama bertolak menjadi seni sebagai bentuk ekspresi diri. Karena Mona Lisa itu nggak menceritakan tentang agama kan. Sementara pada saat itu Mona Lisa diciptakan pada saat semua seniman itu sebagai pelayan agama gitu. Mona Lisa itu katanya lukisan itu beres hampir 8-9 tahun ya, 10 tahun ya. Nggak tahu sih itunya mah. Cuman kan dia salah satu yang tidak lah. Selain Salvatore Mundi kan, Salvatore Mundi juga ada yang di ini yang jadi itu masih ada jauh tuh Salvatore Mundi. Tapi ya Da Vinci kan melukis Last Supper kan. Rafael itu di Basilika itu banyak. Itu. Nah setelah itu ekspresi, ketika ekspresi Donatello. panjang tuh. Donatello itu temennya Michelangelo. Ya kan, dulunya Master Splinter. Donatello orang apalah di alun-alun aja. Itu kan kura-kura ninja itu sebenarnya dari nama-nama artis. Donatello yang kata sepatu AWW itu Donatello. Di BIP. Ya. Ketika seni sebagai ekspresi pribadi seniman, maka itu seni memasuki era modern yang disebutnya modern art itu. Ekspresi semuanya, sedih apapun segala macam ekspresi, termasuk keindahan tapi dengan caranya sendiri. Van Gogh dengan caranya sendiri, Rembrandt dengan caranya sendiri gitu. Ya, terus Rembrandt itu keren. banyak banget kan. Ya kalau di kita tuh di Indonesia tuh sempat masuk Walter Spice dan segala macam lah tuh. Raden Saleh gitu. Banyak banget sampai si ekspresi itu berubah nih. Berubah lagi, bukan seni tidak lagi menjadi ekspresi diri, tetapi sebagai representasi. Nah itu masuk tuh ke orang-orang ngomongin postmodern atau yang kita ngomong contemporary art. Nah hari ini tuh seni jadi representasi semua. Postmodern itu apa? Postmodern itu kan sebenarnya pasca modern, setelah modern. Cuman itu kayak jangka yang sedikit lah, maksudnya jangka waktu yang sedikit setelah 1960-an lah gitu. Kalau di periode tahun itu setelah si
pokoknya itu saya di Prancis deh, Marcel Duchamp gitu, Marcel Ori Noir itu. Ya. Ori Noir, terus kan kemudian gelombang pop art itu muncul kan si Basquiat, terus si Bentar. Andy Warhol. Sedikit rem dulu dikit. Dianggap modern art itu karena apa titiknya? Karena Renaissance itu adalah titik menjadi modern gitu. Bukan medianya yang dianggap sekarang udah zaman modern, revolusi industri, bukan. Tapi setelah titik Renaissance itu. Modern itu gagasan, pemikiran dan sains yang diagungkan gitu. Impresionis ya. Impresionis itu muncul berbarengan dengan penelitian tentang ilusi optik tentang optik, bahwa si warna itu adalah spektrum cahaya gitu. Ya. Warna itu dari spektrum cahaya. Nah, penelitian tentang optik itu kan sains kan. Yang sebelum Renaissance kan nggak boleh. Orang-orang kan nggak boleh. Nggak boleh bersains. Nggak boleh itu ilmu pengetahuan kan di-cut gitu. Nah, setelah Renaissance itu semua orang menggali sains kan. Nah, pada saat itu adalah penelitian tentang warna, tentang bagaimana cahaya itu memendarkan warna-warna. Nah, di saat yang sama pelukis juga eksplorasi tentang itu, muncullah impresionis gitu. Iya, sebenarnya berbeda warna ya. Halus hati. Ya. Tekstur yang Kapoe. Sarung tangannya segini. Nyetirna berang wae berarti. Jam 12 dua terus sekarang. Jadi modern itu bukan cuma tentang peralatan, tapi tentang gagasan. Oke. Nah, sampai sekarang lah yang disebut representasi. Nah, kenapa yang tadi disebutin terus dianggap seni, sepatu, terus apa gitu, yang apa, coretan segala macam, ember gitu. Itu adalah representasi. Kita ngomongin dunia simbol sekarang. Iya. Jadi kayak ember dengan pasir itu menyimbolkan apa sih? Coretan di dinding art, di dinding itu pisang itu apa, tanah liat, terus yang tubuh ditambahkan itu representasi dari apa. Nah, sekarang tuh semua representasi. Permasalahannya adalah netizen aja ngenye yang tadi itu ngenye. Netizen ngenye aja. Ngenye kan? Iya. Seandainya udah zaman Renaissance udah ada medsos juga kan netizen goblok. Cuman nih, kalau masuk lagi ke lebih seriusnya gini, modern art dulu, modern art itu mewariskan apa yang disebut formalisme. Ya. Formalisme itu bentuk-bentuk yang akhirnya menjadi patokan artistik kita. Kita lah dalam menggambar, gitu, dalam memotret, dalam bikin patung, dalam lukis segala macam itu ada formalisme. Bentuk harus kayak gitu, bentuk formal, balancing, apa, principle of design itu kan dari formalisme. Pakem jadinya, kita punya pakem di situ. Makanya terasa indah, artistik segala macam karena dipakemkan dalam sebuah. Siapa yang bikin? Nggak ada yang bikin, tapi kan itu jadi patokan aja. Ya maksudnya kesepakatan siapa? Iya, oh ini bagus nih, harusnya kayak diteliti gitu. Oh ini formalisme. Adalah keseimbangan itu harus di mana gitu ya. Kayaknya juga menggunakan. Jadi ada teorinya. Ada teorinya di. Tapi kalau misalkan kita masih berbicara tentang seni itu kebebasan, bukankah dengan prinsip-prinsip tadi jadi seolah-olah membatasi itu? Kan kebebasan yang tadi udah bergerak tuh, yang tadi kan atas sebenarnya yang bebas tuh. Terus dia menjadi seni yang mimikri. Berarti nggak boleh gambar yang asal pada saat itu, harus meniru kan. Iya. Jadi ada patokan, di kebebasan itu ada patokan. Nah, kalau sekarang formalisme itu diberontak karena orang-orang udah itu formalisme modern. Iya. Kalau kayak Dali itu mimikri nggak maksudnya? Dali enggak dong, itu kalau aliran kan masuknya surrealis kan. Surrealis. Dia nggak memikir imajinatif kan apa yang dia gambar itu. Tapi kan dia ngelihat badak gitu, pas ngelukis badak tuh ngelukis culanya. Iya, jadi kayak apa yang terjadi zaman Dali itu kan endapan dari artistik zaman dulu terus gitu. Ya dulunya awalnya kita belajar kan pasti mimikri kan, gambar buah dada gitu. Itu kan mimikri dulu gitu. Sampai si seniman ini bagaimana nih bisa menuangkan gagasan itu dengan objek-objek yang bisa dia buat gitu. Frida Kahlo kan udah ekspresi itu ya, tapi belum pakai simbol dia gitu. Belum sepenuhnya simbol, tapi udah ada tuh kayak badan dia ditusuk-tusuk, gestur dia menyerupai Yesus yang disalib gitu. Itu udah ada, tapi belum sepenuhnya representasi kayak sekarang. Oke. Nah, tadi itu kita ngomongin banyaknya lukisan. Ya. Kita ngomongin seni yang lain.
Yang sejauh ini kita anggap itu seni tapi ternyata tidak umum untuk masyarakat, kira-kira apa? Indonesia atau luar lah. Kalau misalnya Indonesia nanti terlalu sedikit, misalkan contohnya mungkin di luar ada yang lebih unik. Kayak patung aja di sini kan nggak ini ya, nggak. Di Indonesia patung jarang ya, seniman patung ya. Sebenarnya pada masanya kayaknya kita tuh kayaknya dulu jago banget matung. Harusnya ya di Indonesia tuh kalau Nah. dari peninggalan bukannya pematung itu kayaknya oke banget di Indonesia. individualitas seniman itu yang di Indonesia tuh aneh sebenarnya. Anehnya karena Karena di Indonesia itu seni itu harus sejak nenek moyang kita tuh partisipatoris dan milik kelompok kolektif gitu. partisipatoris itu apa? Berbarengan, bersaling Siapa tahu ada berpartisipasi. yang enggak paham. Maksudnya kayak gini kak, kemarin balik lagi lihat di medsos biasa lah. Medsos banget aja. Medsos banget. Anaknya medsos Jadi banget. kayak si Garuda yang di IKN itu, Yo. itu dikritisi banget. Ya, kepalanya tidak sesuai. Iya maksudnya, anjing, itu teh nyoman warte, Iya. Aing yang baca ya, nanti membaca itu, sih sekelas nyoman warte lah di. Iya, dihantam sama netizen. Mana sah? Ya kan banyak yang akhirnya bikin meme-nya kan, ketika budget tidak sesuai dengan apalah, ketika kepalanya kok jadi kayak Garuda yang lagi pemalu gara-gara pimpinan pemerintahan saat inilah. Itu kurang mantap kuma, gak usah kita nyebutin Garuda GWK ya. Menurut orang si gambar leungeun eta di komplek eta di Setra Duta, eta keren pisan anjir. Betul. Ya nggak tahu secara subconscious, secara alam bawah sadar kita tuh belum terbiasa dengan seni yang milik individual. Jadi seni itu ya kita berbarengan, bikin patung barengan, jika di Candi Prambanan misalnya bikin candi bebarengan, saat arsiteknya karena bebarengan nyeun wayang beber gitu kan, itu lukisan kan yang beber sih. Siapa pelukisnya nggak ada, itu buat bersama-sama. Atau apalah gitu, itu selalu bersama-sama. Jadi ketika Raden Saleh ada sebagai seorang seniman individualis gitu, individualis dalam arti namanya sendiri ya gitu, Raden Saleh ada namanya, ya nggak terlalu itu zaman itu mah nggak terlalu dihargain. Ya. Gitu. Sekarang pun kan sama, lukisan siapa ya nggak terlalu ini gitu. Betul. Ya, dari segala macam seni yang terjadi saat ini ya, yang mungkin ada beredar di lingkungan orang itu kan masih selalu menganggap bahwa seni mah apa tuh gitu. Nah, kan. orang-orang lain misalnya, Anda kan bikin karya digital gitu, terus diposting di Instagram. Ya. Saya juga sama. Misalnya. Tapi yang lebih dihargai itu sebenarnya yang banyak diapresiasi sama orang-orang dalam bentuk positif dan negatif itu adalah meme yang nggak tahu siapa yang bikin. Nah itu kolektif gitu tuh. Itu yang lebih dihargai. Betul. Dibanding orang misalnya Anda bikin sebuah karya yang mengkritisi kondisi hari ini, itu bagus. Terus ada tanda tangan, oke, teka pakai, mending meme. Iya, sesederhana kayaknya bikin meme lebih laku. Followernya lebih banyak. Terakhir bikin Mr. Crab dia. Iya, Mr. Crab kemarin dia posting sale ya. Nggak suka ada itu, ada nama yang dipecah itu di situ. Oh mungkin iya, netizen banyak yang ini mah karyanya dia kalau misalnya saya nge-like Karena masyarakat menurut orang sih sekali lagi ya masalahnya tuh ada di kepala masyarakat. Itu masalah bisa nih. Makanya mau nyuman warta yang bikin siapa jika emak aja jika lalai iya, sudah lalai. Saya ngeri banget juga kemarin ya masalah itu Pak Nyoman itu dikritisi. Ya saya baca komentar itu ngeri banget lah. Entah itu orang dari mana, lokasinya di mana, tapi komentarnya kan wah gitu, itu mengerikan banget. Terus ada satu influencer seni itu yang akhirnya kan ngebelain karyanya Nyoman Warta deh, Bill Mohdor. Sampai akhirnya kan dia juga dibayar berapa bang katanya untuk ini dibayar, maksudnya susah nggak akan nyampe gitu, maksudnya malah jadi jangankan di seni itu sebesar itu ya, menurut orang sih musik aja. Menurut orang musik ting ya, mungkin banyak yang tidak setuju ting podcast masih kecil ini ya. Menurut orang untuk karya musik
itu yang laku itu butut. Yang butut dari segi musiknya, liriknya, dari segi karya maksudnya naon ya, kan karena selera ya balik dulu. Ketika kalian berselera bahwa karya seni orang jelek, ya orang lagi gitu. Oh gini, saya ngambil sampelnya gini. Tadi saya lihat postingannya si Gerald, tahu Gerald? Nah, Yang di Weird Genius. Gerald. Ada yang komen tentang satu postingan yang akhirnya menyebutkan, itu mah musiknya itu mah musiknya SDM rendah katanya. Pas saya dengerin musiknya apa, ternyata musik jedak-jeduk. Musik dugem yang katanya teh khas orang kampung lah gitu. Kayak di MC gitu. Lebih aneh dari DMC sih kayaknya. Kalau DMC kayaknya masih oke deh. Jadi seolah-olah masyarakatnya menggiring bahwa ini musik SDM rendah atau musik jeleknya adalah yang jedak-jeduk dugem aneh gitu ini, dugem dangdut lah kayak gitu-gitu. Nah terus pertanyaan orang adalah, lalu musik yang high class itu apa? Apakah harus klasik? Apakah harus Ini ya, maksudnya kecuali kalau dia memang mendengarkan sehari-harinya adalah Beethoven, mungkin ada bisa menurut orang komen gitu dulu. Saya rendah sih. Tak, orang tuh sebenarnya ini ada bahasan waktu yang di episode sebelumnya gitu yang tentang politik, terus orang rek bahas ya tentang ini, cuman dibahas di sini lah. Jadi sih udah dibahas juga sama Mang Dika, sebenarnya kultur kita itu kultur monarki, ya kan, dari dulunya kita kerajaan nih, bukan kultur yang demokrasi yang luar biasa gitu. Bukan demokrasi yang tua, tapi kultur monarki. Nah ketika kultur monarki sebenarnya kebagi dua, konsumsinya keraton dan konsumsi rakyat gitu. Konsumsi keraton ya udah jauh, orang-orang keraton mah lebih filosofis, pendidikannya lebih tinggi dan segala macam. Maka karya-karya yang dihasilkan di situ otomatis yang filosofis, kayak misalnya orang mah rakyat jelatanya lihat tari bedoyo gitu, bedoyo Ketawang gitu kan lambat, waduh ngantuk. Tapi mau ningali tari topeng gitu kan, anjir mantep pisan gerakannya segala macam, itu seni rakyat. Bodoh amat dengan filosofis, yang penting kita terhibur gitu. Nah, ikut goyang, ikut nyewer. Yang salah sebenarnya menurut orang ketika itu jangan salahin masyarakat, salahin mana sebagai seniman. Ketika pengen dicintai, karyanya dicintai oleh rakyat banyak, bikinlah yang gitu. Bikinlah yang akhirnya selera rakyat. Daripada saya ngelukis capek-capek, mendingan bikin meme. Ya, gitu. Jangan kalau memang tujuannya situ. Jadi situ. Tapi kalau misalnya pengen karya yang filosofis, ya mau nggak mau Anda harus tahu tempat Anda di mana. Jangan karya filosofis dilempar ke yang bukan merendahkan SDM. Seharusnya kita harus tahu tempat sebagai senimannya gitu. Tapi kalau kayak gitu bisa nggak masyarakat bisa naik level untuk bisa menghargai seni lebih dalam? Bisa. Harusnya bisa kan? Bisa. Pendidikan aja. Ya tapi kan masalahnya berat gitu. Berat sih kalau kita nganggap masyarakat kayaknya bisa naik level deh untuk menikmati seni yang misalkan tadi lebih berkelas atau itu. Avandi berkelas nggak? Berkelas. Grand Maestro satu-satunya dari kita kan yang diakui Itali. Avandi itu karyanya diketahui banyak orang, rakyat kecil di Indonesia pada zamannya. Zaman sekarang saya masih sering lihat komentar bangsat yang komentarin lukisannya Avandi aja. Pada zamannya maksudnya? Sekarang, komentar di lukisannya Avandi ada yang posting. Lukisan apa ini coret-coret? Ya, sekarang kan itu mah. Kurang gak bisa. Anjing apa ini? Nah pada zaman itu, jadi sekarang saya aja sebagai perupa itu untuk memahami Avandi itu sulit gitu. Sulit. Belum lah gitu, mungkin bukan saya atau apa, tapi ya keren mah keren, cuman memahami apanya tuh kayaknya masih mending Sujoyono gitu atau siapa gitu. Tapi Avandi pada zaman itu di tingkat masyarakat yang pendidikannya jauh lebih rendah dari sekarang, itu dihargai luar biasa. Kenapa? Karena Avandinya ada di tengah-tengah rakyat. Gitu. Oh berarti Bapak Avandi ini sebagai seniman dia terjun ke rakyat untuk studionya di tengah itu, dan dia juga kan pejuang kan. Betul. Itu pejuang. Ya. Saya pernah beruntung lihat
lukisan-lukisan Avandi original itu saat ada pameran di Cihampelas aja. Kebenaran. Ada pameran Avandi. Kebenaran bisa gratis. Saya lihat semua lukisannya. Di situ dipajang 6 lukisan. Ya benar kayak tadi kata Om Panji, untuk memahami itu tuh ya saya pisan gitu. Agak gapnya cukup jauh gitu nya, tapi pas Dia apa sih? Avandi cek kan. Itu nggak tahu karena latar belakang saya emang lagi senang lukisan saat itu, tapi pas saya lihat, mantap gitu. Mantapnya adalah saat orang mikir, jika orang bisa deh nyeuneu kieu, tah itu teh kepikiran ulang, ternyata pas satu titik tertentu orang tuh bisa nyeuneu kieu gitu. Saya belum bisa nyampe ke titik ini sampai dia benar-benar ada rasa yang dia tuangkan dalam sebuah lukisan itu keren pisan. Wisdom of the East. Nah itu banyak lukisannya. Cuman saat ini kan banyak sekali seniman-seniman yang mengasingkan diri di studionya, menjauhkan diri dari masyarakat luas, mengerem gitu ya, mengerem diri untuk membuat, tapi berharap karyanya diterima oleh masyarakat. Nah itu yang akhirnya mana saha gitu. Iya. Waktu itu di studio Noken dulu kan di rumahnya kita di garasi kan, di garasi dan garasinya dibuka. Jadi orang Kang Dike juga waktu itu si Bang Faris itu kita melukis di situ di garasi itu. Kalau diterusin bisa segede Apple atau kalau nggak Google gitu. Kalau Amazon sama si Tamhor. Sama si ya ada Bang Rohmat situ. kan Dan startnya dari garasi. Itu banyak orang yang berani datang satpam atau siapa yang lihat lagi ngapain, bikin apa gitu. Nah itu tuh komunikasi seni yang bagus sebenarnya. Ya, jadi masyarakat tuh atau teman-teman atau orang-orang di wilayah sekitar itu ngelihat apa yang kita kerjain. Iya. Nggak yang orang tuh ngerti. Nah sebenarnya tapi mereka tuh diem tengah tapi cicing gitu ninggalikin orang ngalukis. Itu aja udah itu gerbang masuk untuk memahami apa itu seni. Dibanding sesuatu yang tertutup tiba-tiba jadi jeblak aja dia naon ngerti ya. Iya. Ditambah lagi orang zaman sekarang sebenarnya tidak mau ngerti juga. Tidak mau ngerti juga. Iya. Senangnya berkomentar. Kita mah kayaknya iya sih. Ada benar. Oke, kita lanjut lagi pembahasan. Menit ke berapa sekarang? Masih panjang. Masih panjang. Seni itu selalu muncul dari keresahan, dari kesedihan, dari kebahagiaan. Intinya ekspresi diri tentang emosional. Ayat tuh sih seni yang tidak berdasarkan itu liberalis ya, yang kebebasan ya. Ari serviresme atau pesanan kan selalu menyesuaikan dengan itu ya. Yang tidak dari situ. Ayat tuh. Ya kalau enggak ya berarti seninya tidak jujur kalau pun. Iya, orang sepakat sih kayaknya kalau namanya seni apapun ya. Tadi orang berpikir ada nggak ya. Orang lihat musik kayaknya kalau tidak berdasarkan keresahan mungkin jadi tapi gitu nih. Tapi ya gitu, ya. Banyak tapi permasalahannya adalah yang kayak gitu tuh yang laku di sini. Kayak yang sekarang lagi viral tuh, yang apa? Siapa sih yang nyanyi tuh? Bunga Matahari itu. Oh, Sal Priadi. Nah, itu juga kan karena dia resah terhadap ditinggalkan orang terkasih itu, bapaknya nggak salah. Dia bikin lagu itu sampai akhirnya booming gitu, dan ternyata setelah tahu makna lagu itu dan saat proses pencipta lagunya orang-orang jadi banyak terkesan gitu aja. Karena jujur banget gitu bahwa itu kenyataan atau kesedihan yang nyata dirasakan dan bisa dirasakan sama orang lain gitu. Berarti kesimpulannya adalah seni itu diciptakan oleh keresahan, dari emosi. Oke. Yang nggak ada, yang nggak pakai emosi ada. Dia iseng gitu atau kenapa? Enggak. Ya ada by riset ya. By riset misalnya ada Sujoyono misalnya. Dia melukis Sultan Agung. Oke. Figur Sultan Agung. Nah, kalau kita waktu itu misalnya lihat lukisannya gitu. Kalau kita nggak baru ngelihat itu, orang nggak bayangkan lah perasaan apa yang muncul, emosi apa yang muncul kenapa sampai bisa ngelukis Sultan Agung. Apakah karena kekagumannya, apakah karena
apanya gitu sampai Pasti ada keresahan bang gitu. Hah? Akhirnya dia memutuskan untuk ternyata setelah dibikinin buku proses terjadinya proses sultan itu adalah pesanan. Pesanan dan dia meriset itu, baca sejarah segala macam, wawancara sampai sketsa harusnya gimana, karena sosok Sultan Agung secara fotografi itu kan nggak ada. Jadi referensinya sudah dari mana? Tapi kan ada misalnya kayak Basuki Abdullah ya. Basuki Abdullah itu gambar Pangeran Diponegoro dan Nyi Roro Kidul itu riset juga, tapi riset spiritual, bermeditasi gitu. Gitu. Nah Sujono tapi kan tidak bukan pelaku spiritual kayak Basuki Abdullah. Ya dia meriset, baca buku segala macam, di sketsa harusnya gimana, wawancara, oh bajunya gini, harusnya pakai batik ini sesuai zamannya gini. Itu sketsanya banyak banget sketsanya sampai akhirnya jadilah sosok si Sultan Agung. Nah emosinya ada nggak di situ? Ya pasti ada sepanjang dia melakukan penelitian, apakah muncul kekaguman atau apapun gitu di situ. Tapi kalau misalnya tadi ditanya ada nggak karya seni yang tidak berlandaskan awal kan ya, landasan awal itu emosi, ya ada, itu salah satu yang saya tahu. Berarti beliau sudah menerapkan konsep design thinking. Ya, kan design thinking dari seniman juga, dari desainer. Cuma sekali sudah hatam design thinking. desain thinking. Kita udah pernah bahas itu. Udah. Nonton dong itu. Nonton dong. Nah. Jangan lupa dengerin podcast kita yang ngebahas tentang design thinking. Iya benar. Saya juga merasakan banyak-banyaknya atau sering-seringnya saya melukis itu saat dulu saya patah hati. Setelah mulai berangsur sembuh dan hilang, bingung gue, ngelukis dari gambar naon gitu. Nah, ya pada akhirnya kan Anda stuck sendiri di situ. Iya. Orang tidak membandingkan ya, tapi saat ini ketika saya mulai banyak lagi bikin digital painting itu, itu saya bukan riset gitu. Kemarin kan terakhir Mr. Crab kepiting. Ya, itu saya juga riset dulu. Riset dulu ya sekedar gambar kepiting gimana, itu kan riset gitu. Tapi ada solusi untuk apa? Biar mau ngelukis lagi. Patah hati lagi. Janganlah. Mau ngelukis kah? Janganlah. Sayang nih catnya nih. Keburu kering nanti. Benar. Berhenti saya melukis itu karena semakin menyadari kalau art supply itu mahal. Ya ada sih yang murah, tapi kan saya tuh pengen nyobain art supply yang mahal gitu, cat yang mahal, kuas yang bagus gitu. Iya, cuman orang sih waktu itu pernah punya keinginan itu ya, maksudnya yang mau ngesboga duit mah kayak beli Rembrandt lah, kuasa kayak. Tapi pas ditinggali deui hargana. Terus ya mempelajari seniman-seniman, ya dan leling lah maksudnya. Ya. Seniman-seniman hebat itu justru berkaya bukan dari itu, bukan dari supply yang oke juga gitu. Ada satu penasaran besar dalam hidup saya saat ini tuh, saya tuh yang belajar bikin patung. Patung. Pengen ngukir batu saya tuh. Makanya udah mulai searching tuh di Tokopedia, apa di Shopee ya. Itu untuk tenaganya udah disiapin. Kan pakai alat. Iya kan tetap tuh mahat maksudnya. Enggak mahat. Kalau mahat, saya menyadari diri kayaknya batunya mahal dan saya butuh alat yang bagus dan teknik yang oke, jadi nggak berani. Pengennya kan yang kecil-kecil dulu. 3D ngukir. 3D printing. Itu mahal juga. Bro, pernah diceritakan Pengen ngukir batu saya. Dosen orang. Jadi dia tuh punya mahasiswa bimbingan anak patung, tumben-tumbenan gitu. Terus, ya udah, lu mau bikin apa? Ya, patung pak. Ya udah, medianya apa? Bro, ke sana. Kemudian batu. Tolong lu. Kapan beres sih lu mau jadi sarjana kapan? Tak bikin batu. Dia tawain. Jadi sejak itu kalau Anda tahu di sekolah saya itu belum pernah ada seniman patung batu gitu. Ya ada semuanya ke akrilik, ngecor akhirnya. Nggak ada lagi yang mau ke batu. Dia bilang tolol. Berarti kan kepo juga. Kayaknya bikin patungnya oke gitu. Tapi kayaknya dari kesulitan yang dilihat kayaknya susah bisa.
Mungkin Anda ini terinspirasi sama habis nonton film Kama Sutra. Kan itu dulu bikin patung dia. Ukiran itu mah. Ya keren batu kan. Tuh ada yang mudah. Apa? Ada maestronya tuh siapa dulu dari zaman dari Sumatera Barat. Siapa? Anjing. Maling kundang aja. Ibunya Maling Kundang. Itu jago. Jadi patung. Enggak, sekarang mah saya lihat di sosial media mah yang dikutuk semua orang tuanya nggak jadi batu. Jadi kan Bari. Enggak malah jadi wapres. Jadi wapres. Aduh, ya. Coba nggak geser ke ini. Tadi seni rupa. Ke seni apa lagi gitu? Nah iya, kita akan mau ngebahas itu. Selain patung, selain musik, selain lukis, naon deui sih media yang Film paling itu kan jarang maksudnya. film karya seni bukan sih? Karya seni. Bahkan aktingnya aja seni, Sastra kan? karya seni. Oh, sastranya seni, aktingnya aja kan seni. Seni apa? Ya Acting seni. Kalau acting itu kan yang di film kan beda lagi ya. Maksudnya itu whole package-nya film gitu. Tapi kalau keaktoran itu kan ada juga di wilayah teater. Teatrikal musik gitu, seni juga. Ya teater itu seni juga. Cuman naskah dramanya masuk ke dalam sastra. Ketika naskah drama itu ditampilin jadi teater punya itu seni sendiri. Seni sendiri. Gitu. Nah penulisan naskahnya itu udah karya seni juga gitu. Teksnya itu. Atau dari sastra, puisi dikasih musik jadi lagu kan gitu. Musikalisasi, musik. Itu kan jadi seni yang baru lagi. Oh berarti maksudnya bukan berarti kita jarang melihat itu, tapi kita kadang menganggap bahwa film teater mah teater, padahal itu Iya. seni. Seni. Bahkan sekarang kan gini, kemarin lah anak bimbingan orang katanya ditanya sama dosen pengujinya, kamu bikin kayak gini, terus apa sih hubungannya sama seni murni gitu? Ya. Bukankah ini akhirnya merujuknya ke seni murni? Karena yang video sama foto itu ya. Ya. Sebelumnya nanti kita udah persiapin pertanyaan penguji akan ke arah situ. Terus dia nanya, dia pun kritis, Pak, nanti kalau saya bikin gini pertanyaan kayak gitu gimana gitu. Hari ini bahkan desain sama seni pun udah cair. Ya. Cair banget. Nggak bisa dibilang, oh ini desain terus kayak gini, seni gini, terus nggak ada. Betul. Selama dia punya fungsi, mau bentuknya kayak lukisan pun gitu ya udah jadi desain gitu. Betul. Itu Fungsi kan? sama fungsi. Iya. Sempat saya ngomong gitu juga di kelas bahwa sekarang seni dan desain itu udah sangat berkaitan erat lah gitu. Iya. Kamu ngomongin sebuah ilustrasi visual saat dia punya fungsi, ya udah itu jadi desain aja yang kamu bikin gitu. Desain ini bisa bisa menjadi sebuah karya seni juga yang bisa kamu ciptakan juga gitu. Ilustrasi kan punya fungsi sebagai cover buku, cover album segala macam ya. Atau apapun menegaskan konten apapun gitu. Ya. Tapi dibuatnya itu misalnya si ilustrasi ini awalnya adalah sebuah lukisan yang benar-benar dibikin secara ekspresif Ya. gitu. Si bentuk asal artefaknya ya karya seni. Karya seni. Tapi ketika dia digunakan menjadi cover buku, jadi ilustrasi Ya, kayak jadi ilustrasi. desain, cair aja gitu. Iya, jadi DKV tuh Desain komunikasi visual. nah, komunikasi berarti yang tadi itu masih di DKV. Ya sekarang juga kayaknya udah nggak relevan lagi ngomong DKV. Di luar juga udah nggak ngomongin graphic design gitu. Iya. Udah desain gitu misalnya. Misalnya udah desain. Karena tadi udah dibilang udah package aja, udah whole gitu. sedangkan kalau yang di Indonesia ITB itu kan VCRD, seni rupa dan desain kan. daripada desain. Cuman kan itu nomenklatur di kementerian. Makanya banyak swasta sekarang udah ngomongin fakultas itu kreatif industri, Creative gitu. industry. Kreatif school gitu. Anak-anak kayaknya sekarang sudah tidak banyak yang akhirnya tidak salah juga ya, anak-anak berpikir bahwa saya orang desain tapi saya yang jadi seniman, ya nggak salah juga. Justru jadi multi talent ya. Saat saya butuh jadi seorang seniman ya jadi seniman, saat saya butuh menjadi seorang desainer ya saya jadi seorang desainer gitu. Bahkan orang yang tadi saya cerita itu saya sedang membimbing salah satu mahasiswa gitu tuh buat jadi penulis gitu, penulis sastra. Karena Ya. dia punya passion di situ, tapi di satu sisi dia di desain juga jago ya. Gitu. Oke juga gitu. Betul. Nah, gitu. Sama kayak Mang Tungki, Mang Sastra suka melukis. Ya, sama. Dia lebih kuat dagangnya. Benar. Ya, kalau si
udah Faris mah sebenarnya kuatnya musik dia. Iya, musisi iya dia mah. di podcast sebelumnya kan dia mengklaim melukis juga Muhammad Ali dia mah. pas kita ngomongin apa? Oh, profesi idaman. Saya tuh musisi. Berarti dia sudah mengklaim kalau dia pengen jadi profesi idaman yang dia Iya pengen kemarin seriusin. pas dia nggak ada nih kita tuh ngebahas profesi aman. Cuma itu recordingnya buruk kok. Ternyata audio recordernya merek HP ini nggak begitu bagus. Jadi gede sebelah. Makanya kita nggak up. Gitu. Ya, nanti kita bikin lagi aja. Kita bikin lagi aja. Dan tapi kan kita nyeritain kemarin banyak yang ingin menjadi rockstar. Nah, Jadi jatuhnya ke sana beli alat. Tapi orangnya yang jadi rockstar sih. Iya. saya jadi rockstar emang cuma pengen konser. Ya kan kita ada kesamaan visi sebetulnya. Iya. Ada kesamaan visi dan ada kesamaan kondisi. Kalau kondisi cuma si Ubun aja yang beda. Ubul mah yang jadi manajer aja lah, yang ngurus event. Ya karena dia mah pengennya touring. tapi dia tuh dari dulu kalau misalnya orang cerita SMP ya, yang duluan bisa main gitar dengan enak itu dia. Tapi dia tidak berkembang di situ. Mentok di situ. Kalau dulu saya lihat di YouTube, kalau di Jogja banyak musisi-musisi jalanan yang jadi musisi YouTuber. Dan mereka tuh selalu stay di beberapa titik yang kita kenal di saat inilah, Malioboro, alun-alun. Itu teh base-nya para musisi jalanan yang akhirnya dia besar di situ. Kalau di Bandung di mana? Itu di Perapatan. Kalau hampir semua perapatan Perapatan besar. apa ya? Dia musisi jalanan situ. Oh iya. Tapi maksudnya kan saya belum pernah lihat di Bandung tuh yang pernah sih cuma sekali tapi di Braga ya. Sampai dia live TikTok gitu live. Ya tapi saya Iya, di sana kan yang penting pasang sound system misalnya. yang pasang sound system aja. Bandung di mana ya? tuh orang ternyahonya tapi Bandung ya kalau kita ngomong kan akhirnya kondisi Bandung dulu ya gitu. Iya. Yang banyak Studio Is ya dulu ya. Studio Is, terus Fam Station, terus Eldorado gitu. Salah satu inilah rahim-rahimnya musisi-musisi Bandung gitu. Iya. Terus orang ke Bali gitu, jauh ke Bali. Di situ tadi Manggis Badak ya. Saharaja kan gitu. Keren pisan. Bali itu dengan Saharajanya gitu si band ngarana Saharaja yang reguler di kafe-kafe itu ya. Mungkin karena itu sih reguler yang kafe dikunjungin terus. Di sini kan kafe intinya. Jarang di sini. Itu live musik yang Temannya Mang Dika itu kemarin yang jadi penyanyi apa musisi restoran apa? Ada Gipar. Ada Gipar itu deh. Yang dia hidup dari situ karena tidak dibagi-bagi uang. Iya, sendiri. Dia cuma main gitar aja di salah satu restoran Sunda. Oh, si eta Adina. Tapi dia hidup dari situ. Tapi kenapa dia nggak bikin YouTube gitu atau? Enak PNS itu. Enggak ada PNS. Dia nggak bikin YouTube gitu jadi cover, jadi tukang cover. Sempat nyoba juga tapi kayaknya waktunya nggak kegarap juga. Punya channel. Cuman ya sayang sih dengan talenta sebesar itu ya, dengan skill secanggih itulah mau bilang. Harusnya kita bisa bekerja sama untuk menjadi rockstar. tapi bener ya, orang melupakan seni musik itu kan dari zaman lulus kuliah lah ya. Orang kuliah teh di ujung-ujung tuh sempet mau rekaman gitu. Terus cabut lah karena beresin kuliah. Udah aja lupa lah kerja duniawi sih, masuk ke seni rupa gitu. Terus mulai mengkotak-kotakan gitu. Ada di titik yang akhirnya gitunya jika nanti orang sih merasakan bisa apalagi pas setelah kita pindah ke apartemen itu yang kita masih sering main gitu. Itu tuh ada hal yang kayaknya gagasan-gagasan berkesenian orang tidak lagi bisa dipayungi ditampung oleh seni rupa gitu. Jadi kayak harus main musik, harus nulis gitu. Iya. Ada dorongan itu. Iya harus, senyumnya beda. Iya harus. Memang sih.
Mana sih tentabelnya jual? Oh jangan gitu, jangan main musik digital. Kita main musik. Gue kan si Uda Paris itu dia punya cita-cita punya band dangdut katanya. Nanti kalau diseriusin jadi bikin band, carilah mixer yang ada autotune-nya biar suaranya agak bagus. Wah, jangan yang harmoni lah. Kita nggak usah jadi harmoni. Oh ya, oke. Tapi ya itu kerinduan Bandung jadi itu sebenarnya. Betul. Jadi, Ya kan katanya ada yang menyebutkan juga musisi-musisi Bandung itu kan yang akhirnya menyebutkan bahwa Bandung itu sekarang sudah tidak asik, tidak relevan lagi saat disebutin bahwa musisi Bandung itu Bandung sebagai kiblat musik gitu. Kiblat musik itu sekarang ya beberapa tokoh juga menyebutkan Bandung kayaknya udah nggak kayak gitu. Mungkin terakhir kalau misalnya ngomongin tadi musisi jalanan ya mungkin kayaknya sampai di DKSB kayaknya masih DKSB. Iya, Depot Seni Kreasi Bandung. Hari Rusli punya almarhum. Sekarang kayaknya udah mulai masing-masing. Nah, jebolan DKSB itu kan mantep semuanya. Mantap. DKSB. Orang baru DKSB. DKSB ya, juga Bass. Belajar bass. jadi ya itu kan selain tapi kan masih ke DKSB sih ya, tapi kan Anda dan Uda Faris bukan anak jalanan. Maksudnya mereka tuh anak jalanan yang di DKSB itu mantap gitu. kita jalanan di trotoar Unpad. Jalan trotoar FIB itu gitu. Aduh, ya sudah lah. masih ada Apa? DKSB. Udah enggak. Sejak Hari Rusli. Jadi RMHR kan, Iya. Rumah Musik Hari Rusli. Iya, sudah itu sebelum ke Pusdai kan ya, sebelah kiri kan. Udah jadi resto sekarang ya. Sekarang ya. Udah jadi rumah biasa. Banyak lah yang jebolan situ, maksudnya si Arya kan jebolannya tahu gitu, DKSB. Dulu ya disitulah tempat les yang les tapi juga bisa berkumpul gitu sama musisi-musisi yang lain gitu. ya benar. Dan harganya karena kalau dia makan gitu. Iya, Di situ kalau yang jebolan situ yang paling kelihatan paling mantap lah ya Budi Dalton lah. Udah. Itu siapa? Mang Saswi. Ya, betul. Gitu. Ini sekarang udah nggak ada gitu. Jadi jangan kan seni rupa, seni musik aja yang lebih merakyat lah gitu. Kan nggak ada akhirnya. Jangan kan seni rupa yang sangat segmented gitu kan, yang bisa ngelihatnya sangat wajar gitu di hari ini mah orang banyak nyanyi karya seni itu. Karena memang kegiatan berseni juga kan kita nggak ada, masyarakat Nggak jarang. akrab lah gitu. Iya, tidak dibiasakan dengan. Bandung jadi kotanya tempat pencari uang sekarang. Iya. Pagi, siang, sore penuh kemacetan, masyarakat yang sibuk bekerja. Kerja. Banyak banget kafe, Tempat kopi banyak. coffee shop banyak. Coffee shop. Dengan menu yang sama. Maunya sama. Es kopi susu nggak bisa. Rasanya mirip-mirip, harganya mahal-mahal. Tapi nggak memberikan ruang, harusnya kafe bertumbuh juga dengan ngasih ruang juga buat. Iya, bayangin ya, kalau misalnya dari sekian banyak kafe kopi yang ada di Bandung itu udah ada ratusan sampai ribuan tempat kopi di Bandung. Kalau setiap tempat kopi itu kasih ruang stage untuk bisa siapapun yang menyaji di situ, sok nyanyi di situ. Jadi kadang-kadang coffee shopnya ukuran 3 meter di sini. Ya bisa lah di pelataran. Iya gitu. Atau di kafe-kafe yang cukup gede, terus syaratnya jangan aneh-aneh gitu ya. Sok yang mau main musik di sini mau nyanyi sok atuh gitu. Di sini mah di audisi dulu. Ya itu kudu lah ada audisi itu. Tapi itu nyawan ya orang enak. Barudak SMA mun baraki kemana sih? Barudak mahasiswa mun baraki di kamarana gitu. Nateng narongkrong gitu. Nongkrong yang wah semua main gitu nya. Berkarya gitu ya. Ya berkarya gitu. Main ML gitu. Iya. Mungkin Iya benar. Mabar. Dulu saya sering lewat SMA 3 SMA 5 tuh. Kan depannya ada lapang tuh. Belitung ya. Iya Taman Musik. Dulu saya sempat ngiri sama anak SMA 3 sama 5 karena kalau misalkan zaman saya dulu lewat situ, anak-anak tuh nongkrong di situ, ngumpul di situ, main musik bareng-bareng. Walaupun sekedar nongkrong anak SMA ya, tapi aja keren pisan gitu. Karena nggak ini sih, coba lewat SMA 9, nah di situ ada lapang Iko. Ada warung Iko. Nah, itu masih nongkrong. Terakhir orang kayak itu masih ada yang nongkrong. Ya, harus banyak lagi ruang berkarya di kota Bandung,
Mau musik, mau lukis. Nah, mungkin ini melukis, bisa jadi pernah. pesan buat calon wali kota. Calon wali kota. Calon Sia wali teh kota. anjing tong dengan suara unggul goblok. Sia. Senangnya. Kalau terkuat wali kota Bandung saya Farhan, Denny Chandra. Dan di sana enggak. Denny Chandra nggak maju. Yang saya lihat tuh terakhir Farhan sama itu ya, siapa yang satu lagi? Ronald enggak. Ronald kan jadi cawagup. Dia jadi cawagup jadinya. Itu Bandung teh lain Persib unggul anjir. Ya itulah calon-calonnya nggak tahu. Pada nggak kenal ya. Punya si Terapa. Teman Anda tuh siapa? Randiana awam enggak? Nah, Enggak. Dani ya itu teh. Dani siapa? Bukan ya? Bukan. Anaknya Wahaji Umar sekarang jadi wakil. Ya anaknya Wahaji Umar. Sama anaknya ini yang jadi wakil juga anaknya yang punya pom bensin Al-Ma'sum. Oh Diana. iya, Diana. saya tahu karena nama ujungnya aja. Iya. Ujung. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya teman-teman sudah mendengarkan celotehan kita tentang karya seni. Tunggu kita nanti bikin band. Jadi sampai ketemu lagi, jangan lupa dengerin podcast kita yang lain. Semoga menarik. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dengerin podcast kita juga yang sebelum-sebelumnya. Masih bersama kita di obrolan. Bye bye semuanya.